Halo sahabat Fresh Juice, Shalom. Semoga tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Gabriel Vinita Harjo atau yang akrab disapa Gaby, member di XJ Fellowship 12 dari Jombang. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice pada hari Rabu 22 Maret 2023 bersama Kak Ali Antonius, member di XJ Fellowship 12 dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman OMK. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Melalui Injil Yohanes pasal 5 ayat 17-30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka, Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang-orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Scott Hahn, seorang teolog Katolik, dalam bukunya Understanding Our Father, sebuah buku yang merefleksikan tentang doa Bapa kami, bercerita bahwa dalam pengalaman masa mudanya mengajar anak-anak muda di Amerika, penggunaan kata Bapa telah menjadi batu sandungan bagi beberapa muda-mudi. Ini dikarenakan banyak perceraian, banyak anak lahir di luar nikah, dan ketidakbecusan banyak ayah dalam merawat anak-anak mereka, sehingga kata Bapa hanyalah bermakna sebuah kealpaan yang menyakitkan.
Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Yesus berbicara belak-belakan dengan orang Farisi, sampai nyawanya pun terancam. Kok bisa ya? Ia menyebut Allah sebagai Bapa. Lalu, ia harus menjelaskan panjang lebar apa maksudnya itu, untuk apa ia datang, dan apa misinya. Jujur saja, sebenarnya mungkin kita juga tidak paham. Mengapa ya kita menyebut Tuhan sebagai Bapa? Kita mungkin menganggapnya sebagai sebuah metafora, kiasan belaka. Tapi ini jelas keliru. Padahal itu adalah arti harafiah. Teolog J. Parker pernah bilang, Bapa adalah nama Kristen bagi Allah. Sampai di sini, kita mungkin masih sulit memahami, tapi kita bisa meringkasnya, bahwa Yesus sendiri yang mengajari kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Janganlah terpengaruh dengan kolom komentar di YouTube atau candaan soal ini, karena saya pun mengalaminya. Sebutan Allah sebagai Bapa kadang ini menjadi lelucon bagi mereka yang tidak memahami. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jika saat ini kita sedang memegang gelas kosong, kira-kira jus apa yang ingin kita isi lewat bacaan Injil hari ini? Menurut saya, isilah dengan kejujuran. Jujur kalau memang kita belum sepenuhnya memahami. Kejujuran itu jadi salah satu pintu masuk untuk kita membangun hubungan keakraban dengan Tuhan. Atau ketika kita merenung, apakah kita masuk dalam kelompok anak-anak muda di Amerika yang diceritakan oleh Scott Hahn dalam bukunya itu, yang bermasalah dengan bapa duniawi kita? Jika iya, ayo pulang, berdamailah. Atau jika tidak, taruhlah hubungan dengan bapa duniawi kita baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan bapa kita yang di surga? Kita pasti setuju dengan apa yang dikatakan pengkhotbah Rick Warren, bahwa kita di dunia ini hanyalah perantau, imigran. Rumah kita itu ada di surga, karena Bapa kita ada di surga. Karena buat apa kita mengetahui segala tujuan dan segala metode, tetapi kita tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, tapi malah Tuhan yang disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Sahabat Fresh Juice, mari kita buka hati dan gerakan kaki untuk bertobat. Ini masa prapaskah. Berhenti mengumpat di balik kata malu, gereja, tidak layak, tidak pantas, kotor. Tapi satu sisi kita berani tampil untuk kesenang-kesenangan semu atau kecanduan sosial media yang berlebih. Memang manusia secara alamiah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Tapi kita bisa dengar sekali lagi yang dikatakan Yesus hari ini. Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ingat, pindah dari dalam maut. Ayo pindah. Yesus menanti di ruang pengakuan, supaya kita dapat merayakan Paskah dengan sepotong hati yang baru. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bagaimana sahabat-sahabat Fresh Juice? Apa kita sudah siap untuk mengaku dosa dan pindah dari maut ke hidup yang baru? Yuk kita sama-sama berusaha dalam masa prapaskah ini. Terima kasih Kak Ali untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Salam Fresh Juice!